Hai, kenalin nama saya Asina Hasyanta Sinaga dengan NPM 2207-12160. Saya dari Prodi Informatika dari kelompok 3. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rangga Febrian. Saya dari Prodi Teknik Informatika dan nomor NPM-nya 2207-12127. Perkenalkan, nama saya Simpson Sifnatiawi Mainolo dengan nomor NPM 2207-12047 dari Prodi Informatika dan kelompok 3. Jadi yang melatar belakangi kami dalam pembuatan game bahwa masih banyak kalangan anak mulai dari usia 10 tahun hingga dewasa belum dapat memaksimalkan penggunaan otak dalam berpikir. Pola pikir yang lambat ini mengakibatkan aktivitas dan produktivitas kita pun menjadi ikut lambat. Lalu, apa saja yang dapat menyebabkan pola pikir kita menjadi lambat? Yang pertama itu seringnya mengalami stres dan mengalami tekanan, khususnya kita sebagai mahasiswa tidak jauh dan tidak terlepas, bahkan tidak luput dari yang namanya tugas, yang dimana memicu stres berat. Stres yang berlebihan dapat mempengaruhi daya ingat dan kinerja dari pola pikir seseorang menjadi menurun. Lalu adapun hal-hal lain yang juga sangat berpengaruh dalam pola pikir yang lambat ini. Ini adalah brain fog syndrome, di mana gejala-gejala yang ditunjukkan saat seseorang mengalami gejala tersebut atau penyakit tersebut yaitu 1. Kebingungan, 2. Mudah lupa, 3. Kurang fokus, dan 4. Kehilangan kinerja dalam berpikir. Akibat masalah ini, kami memiliki kepedulian kepada masyarakat, di mana kami melihat kurangnya kemampuan berpikir kritis dan strategis. Untuk memperbaiki hal tersebut, maka kami mengincar anak-anak sebagai target kami dalam pengembangan game tersebut, agar dari game ini anak-anak bisa dilatih agar dapat berpikir kritis dan strategis dalam menyelesaikan suatu masalah, maupun itu rumit atau tidak. Target yang kami lakukan ini akan dapat membawa perubahan yang sangat penting bagi calon penerus bangsa, yaitu seperti berikut. Seperti begini. Dengan game yang kami ciptakan ini dapat mengajarkan anak-anak agar dapat berpikir lebih ke depan dengan adanya pembelajaran matematika yang kami tambahkan di dalam game ini, yang sehingga mereka tidak bosan dan kesulitan saat belajar matematika, seperti perkalian, penjumlahan, pembagian, pengurangan, bahkan seterusnya dan lain-lain. Permainan yang kami ciptakan ini dapat memicu semangat dan minat anak agar menciptakan pelajaran menjadi lebih menarik, dan pelajaran matematika agar disemangati atau disenangi oleh anak-anak di kalangan umur 10 tahun ke atas. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai aturan dan cara bermain pada permainan kami. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai dadu penggerak. Terdapat satu buah dadu penggerak dengan 6 sisi. Sisi pertama yaitu sisi bintang. Apabila pemain mendapatkan sisi bintang, maka pemain dapat membalik salah satu sisi dadu kosong yang terdapat pada wilayahnya menjadi sisi bintang. Yang kedua, apabila pemain mendapatkan sisi question, maka pemain akan diberikan pertanyaan oleh juri sesuai dengan dadu yang pemain pilih. Kemudian juri akan membaca pertanyaan dari kertas question sesuai dengan nomor dadu dan juga waktu
waktu penjawaban soal yang terdapat pada dadu. Apabila pemain menjawab benar, maka pemain mendapat 1 bintang atau membalik sisi dadu tadi menjadi sisi bintang. Dan apabila salah, maka pemain mengembalikan dadu tersebut dengan sisi semula atau sisi kosong. Yang ketiga yaitu dadu let's study, sisi let's study. Apabila pemain mendapatkan sisi let's study, maka pemain akan diberikan pertanyaan oleh juri seperti pertanyaan berupa uraian. Apabila pemain menjawab dengan benar, maka pemain akan mendapatkan 1 bintang dan sebaliknya, seperti aturan pada question. Kemudian sisi yang keempat adalah sisi black star. Apabila pemain mendapatkan black star, maka salah satu bintang pemain akan hangus. Sisi kelima adalah sisi tengkorak. Apabila pemain mendapatkan sisi tengkorak, maka pemain berhak menghanguskan salah satu bintang lawan. Yang keenam yaitu yang terakhir yaitu sisi kosong. Apabila pemain mendapatkan sisi kosong, maka pemain akan di-skip dan permainan dilanjutkan oleh lawan. Kemudian penjelasan dadu dalam kotak. Yang pertama, terdapat 36 dadu pada kotak. 24 dadu diantaranya telah tampil dengan sisi bintang sebagai poin awal atau pertahanan. Sedangkan 12 dadu lainnya tampil dengan sisi kosong seperti pada gambar. Yang kedua yaitu number question. Ada pada setiap dadu yakni nomor berwarna hijau yang diberi penomoran 1-36 secara acak dan merupakan nomor dari pertanyaan yang terdapat pada kertas question. Yang ketiga yaitu time answer question. Adalah waktu penjawaban pertanyaan di mana pertanyaan dibagi menjadi 2 tingkat kesukaran yakni 5 detik dan 8 detik. Angka waktu penjawaban soal pada dadu berwarna merah. Yang keempat yaitu number let's study, yakni pertanyaan yang mempunyai jawaban agak banyak. Misalnya seperti soal menyebutkan perkalian 2. Pertanyaan dan jawaban ada pada kertas soal, di mana terdapat soal nomor 1-6 yang penomorannya diacak pada 36 dadu dengan angka soal berwarna biru. Yang kelima yaitu terdapat 2 sisi kosong yang sama fungsi, yakni digunakan pada awal permainan terletak di bagian tengah seperti keterangan nomor 2 di atas dan juga digunakan apabila ada 2 bintang yang hangus. Kemudian aturan permainan. Yang pertama, pemain terdiri dari 2 orang dengan 1 orang juri. Yang kedua, pemain merol dadu secara bergantian dan pada awal permainan, pemain melakukan suit batu gunting kertas untuk menentukan pemain pertama. Yang ketiga yaitu juri memegang kertas pertanyaan, baik yang question maupun pertanyaan let's study, yang telah dilengkapi dengan kunci jawaban, yaitu untuk memastikan bahwa pemain menjawab pertanyaan dengan benar. Karena juri juga dapat diperankan sesama mereka atau sesama anak SD. Yang keempat yaitu durasi waktu permainan. Durasi waktu permainan adalah selama 15 menit. Permainan dapat berakhir apabila salah satu pemain berhasil mengisi semua kolom dengan bintang di areanya sebelum 15 menit. Namun, apabila sudah 15 menit dan belum ada pemenangnya, maka dilakukan penghitungan poin atau bintang pemain terbanyak yang menjadi pemenang. Nah, untuk perkiraan atau perincian harga produk dapat kita lihat sebagai berikut. Jadi, saya akan membahas tentang cara bermain yang pertama bahan baku yang digunakan dalam permainan adalah 1. Dalam kotak 1 dadu ada 36, namun kami hanya membuat salah satunya. 2. Dadu bergerak merupakan dadu yang akan di-roll secara bergantian. 3. Kertas question merupakan kertas yang diberikan pertanyaan yang dilengkapi dengan jawaban. 4. Kertas-kertas let's study yaitu kertas persyaratan nantinya dikondi jawaban. 5. Kertas aturan dan cara bermain. 6. Kertas aturan bermain. Lalu tampilkan gambar cara kami adalah seperti berikut.